Halo, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas 10 skill hidup paling esensial di zaman modern ini. Semuanya terangkum dalam satu kerangka keren bernama Ikhlas. Nah, kerangka ini sendiri asalnya dari seri e-book Ilmu Keterampilan Hidup yang bisa Anda cek di ikhlasbook.com. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, kita mulai dengan pertanyaan ini. Coba deh jujur, pernah nggak sih Anda merasa kewalahan sama tuntutan hidup zaman sekarang? Kayaknya tuh urusan kerjaan, keuangan, hubungan, semuanya datang barengan. Kadang-kadang hidup itu rasanya kayak lari maraton, tapi nggak ada garis finishnya. Dan inilah teman-teman inti masalahnya. Quote ini benar-benar nonjok ya. Di era yang serba cepat ini, ternyata skill akademis aja tuh nggak cukup. Ijazah penting, pengetahuan teknis juga. Tapi ada loh serangkaian kemampuan lain yang sering banget nggak diajarin di sekolah. Padahal justru itu yang menentukan kita bakal sukses atau enggak. Oke, jadi mari kita bedah lebih dalam lagi. Apa aja sih tantangan hidup di era modern ini? Karena ini bukan cuma soal jadi lebih sibuk ya, tapi lebih ke seberapa kompleks masalah yang kita hadapi sehari-hari. Nah, ini dia bagian yang sering banget kelewat. Keterampilan hidup praktis itu ibaratnya kunci buat kita. Bayangin deh, kayak tanaman butuh nutrisi yang pas biar tumbuh subur, kita juga butuh nutrisi ini. Apa nutrisinya? Yaitu skill ngelola keuangan, adaptasi, ngatasin stres. Inilah yang bikin kita bukan cuma survive, tapi benar-benar bisa thrive atau berkembang. Tapi tenang, untungnya ada kok cara yang lebih terstruktur buat belajar semua skill ini. Nah, sekarang kita bakal kenalan sama sebuah kerangka kerja yang bisa bantu kita, namanya kerangka ikhlas. Jadi, ilmu keterampilan hidup atau yang kita sebut ikhlas ini ngajarin kita buat melihat pengembangan diri itu sebagai sebuah proses pertumbuhan yang terarah. Jadi ini bukan cuma kumpulan tips acak-acakan ya, tapi benar-benar panduan yang sistematis buat ngebangun ketangguhan diri kita. Nah, ini dia jantungnya, kerangka ikhlas itu sendiri. Jadi ikhlas ini singkatan loh, I untuk integrasi nilai-nilai positif, K untuk keseimbangan emosi, H untuk hubungan yang sehat, L untuk latihan terus-menerus, A untuk analisis diri, dan S untuk strategi yang praktis. Wah, ini pendekatannya holistik banget ya, mencakup semuanya. Oke, biar nggak cuma teori, yuk kita bedah 3 keterampilan kunci yang paling powerful dari kerangka ikhlas ini. Kita lihat langsung gimana cara kerjanya di dunia nyata. Kita mulai dari yang pertama dan mungkin paling krusial buat banyak orang, pengelolaan keuangan. Yups, soal uang. Tapi ini bukan cuma soal gimana cara nyari duit ya, tapi yang lebih penting gimana cara ngelolanya dengan pinter. Skill ini tuh bener-bener kunci buat merdeka secara finansial dan biar pikiran lebih tenang. Jadi kalau kita bicara pengelolaan keuangan yang sehat, itu ada 4 pilar utamanya. Pertama, bikin anggaran yang jelas. Kedua, nabung dan investasi buat masa depan. Ketiga, hindari utang-utang yang nggak perlu. Dan yang terakhir, ngerti gimana semua ini nyiptain keseimbangan hidup. Semuanya ini nyambung satu sama lain loh. Nah, ini nih tools praktis yang bisa langsung Anda coba. Coba deh petakan pemasukan dan pengeluaran Anda ke dalam 4 kotak ini. Ada yang tetap, ada yang variabel. Dengan begini, Anda bakal langsung ngeh, kemana aja sih larinya uang Anda selama ini? Contoh gampangnya, gaji itu kan pendapatan tetap. Kalau nonton bioskop atau jajan kopi, itu pengeluaran variabel. Kelihatan banget kan bedanya? Ini bisa membuka mata banget. Oke, skill kunci yang kedua, adaptasi terhadap perubahan. Ini penting banget karena, ya, dunia kita kan gerak terus, cepat banget perubahannya. Kemampuan buat beradaptasi itu ibaratnya mata uang baru di zaman sekarang. Apalagi dengan teknologi dan karir yang ganti-ganti terus. Jadi, adaptasi itu bukan cuma satu skill aja, tapi gabungan dari banyak hal. Kita harus paham dinamika perubahan, harus mau terus belajar skill baru, dan harus siap kalau ada pergeseran karir atau teknologi. Ini benar-benar toolkit buat bertahan hidup di abad 21. Terus gimana caranya biar kita jadi lebih adaptif? Gampang, pegang aja 3 pilar ini. 1. Jangan pernah berhenti belajar. 2. Bangun networking, karena dari situ kita dapat dukungan dan info baru. 3. Harus fleksibel sama karir, terbuka sama peluang-peluang baru. Intinya sih, kita harus proaktif, jangan nunggu kejadian dulu baru bereaksi. Lanjut ke skill kunci nomor 3, negosiasi. Nah, ini sering banget disalahpahami. Banyak yang mikir negosiasi itu cuma buat pebisnis atau di ruang meeting. Padahal, nggak sama sekali. Ini tuh skill sehari-hari. Mulai dari minta naik gaji, sampai nentuin mau liburan kemana sama keluarga, itu semua butuh negosiasi. Tujuannya, biar sama-sama enak, win-win solution.
Mind map ini ngejelasin dengan gamblang banget. Negosiasi yang sukses itu butuh beberapa hal. Teknik yang efektif, kita harus ngerti kenapa negosiasi itu penting, dan yang paling krusial kita harus bisa bangun hubungan baik. Jadi ingat ya, ini bukan soal siapa menang, siapa kalah, tapi soal gimana caranya kita bisa jadi partner. Saya pribadi suka banget sama diagram ini. Kenapa? Karena ini nunjukin kalau negosiator yang jago itu bisa menyeimbangkan dua hal. Di satu sisi ada skill strategis, kayak persiapan yang matang. Di sisi lain ada skill interpersonal, kayak dengerin lawan bicara dengan aktif atau baca bahasa tubuh. Ini perpaduan ciamik antara kecerdasan otak dan kecerdasan emosi. Oke, tadi kita udah bahas 3 contoh skill yang keren banget ya. Tapi itu baru pemanasan loh. Sekarang, kita lihat gambaran besarnya, peta lengkap menuju sukses yang ditawarkan oleh kerangka IKLS. Dan inilah dia peta lengkapnya, 10 keterampilan hidup esensial. Selain 3 yang tadi udah kita bedah, pengelolaan keuangan, negosiasi, dan adaptasi, ada juga keterampilan kepemimpinan, keterampilan digital, penting banget ini, lalu kesehatan fisik, keterampilan sosial dan empati, manajemen stres, pengelolaan konflik, dan terakhir keamanan diri. Wow, ini benar-benar toolkit yang lengkap banget dan relevan banget buat kita sekarang. Oke, kita udah lihat kerangkanya, kita udah tahu skill-skillnya. Pertanyaan selanjutnya kan, terus mulainya gimana? Nah, di bagian ini kita akan bicara soal itu. Soal gimana cara mengambil langkah pertama dalam perjalanan Anda. Karena pada akhirnya, inilah tujuannya. Kalau kita bisa memperkuat semua skill ini, kita nggak bakal lagi merasa kewalahan kayak di awal tadi. Sebaliknya, kita bisa menjalani hidup dengan lebih pede, lebih terarah, dan yang paling penting, lebih seimbang. Keseimbangan yang selama ini kita cari-cari. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan baik-baik. Dari 10 skill yang tadi kita lihat, coba tanya ke diri sendiri. Jujur, skill mana sih yang paling Anda butuhkan saat ini juga? Skill mana yang kalau Anda kuasai sekarang, bakal ngasih dampak paling besar buat hidup Anda? Nah, jawaban dari pertanyaan itu, itulah titik awal perjalanan Anda. Mulai dari situ.